Nama saya Igi Tidurya Satya Hadaya dengan NPM 06 2020 107351. Pada pertemuan keempat ini saya akan mendemokan program pada pertemuan keempat, yaitu pada modul 7. Saya beri nama verifikasi pendaftaran lanjutan positif tema 1. Kemudian di sini terdapat package helper, kemudian koneksi DB, yaitu untuk menghubungkan database dengan aplikasi Java ini. Di sini terdapat driver, yaitu MySQL JDBC driver, lalu URL-nya kepada database yang sudah dibuat. Di sini db_verifikasi pendaftaran, lalu username-nya root dan tanpa password. Kemudian dilakukan proses koneksi. Ketika sukses maka akan mengoutputkan berhasil koneksi database. Jika tidak maka gagal koneksi database. Kemudian setelah koneksi DB sudah dibuat, maka pergi ke model. Di sini membuat kemudian membuat di sini pergi ke asisten, pergi ke entity. Di sini membuat sebuah abstract class user entity abstract dengan properti yaitu ID, nama, password, dan nomor telepon. Di sini disediakan konstruktor kosong, dan di sini ada konstruktor dengan parameter nama, password, dan nomor telepon. Lalu get ID untuk mengambil ID-nya, set ID untuk mengisi value ID-nya. Ini yang lainnya juga sama dengan variabel-variabelnya. Lalu kemudian menuju ke admin entity. Di sini admin entity merupakan anak class dari user entity abstract. Kemudian dengan memanggil parameter dari user entity abstract pada konstruktornya, yaitu nama, password, dan nomor telepon. Lalu terdapat properti lokal pada admin entity-nya, yaitu npm. Kemudian menuju ke mahasiswa entity, juga sama, merupakan anak class dari user entity abstract. Di sini terdapat properti lokal juga yang namanya npm, gambar, dan status. Kemudian disediakan juga konstruktor kosong, kemudian getter dan setternya pada setiap variabel-variabelnya. Setelah ke entity, selanjutnya menuju ke model. Di sini terdapat model abstrak. Model abstrak ini digunakan untuk mendeklarasikan koneksinya, koneksi ke database, dengan mengambil metode getConnection yang ada di dalam koneksi DB. Lalu terdapat abstrak method, yaitu update password dan cek login. Cek login untuk mengecek login, dan update password untuk mengubah password. Kemudian pada admin model, di sini terdapat fungsi insert, method insert, dan di sini juga dideklarasikan string SQL. Pada method insert ini digunakan untuk membuat data ke dalam database dengan sintaks insert into admin. Kemudian yang diinputkan yaitu nama, npm, password, dan nomor telepon. Yang inputannya berasal dari objek admin entity ini. Kemudian setiap value-nya dimasukkan dari objek admin entity dengan get nama, get npm, get password, dan get nomor telepon. Lalu kemudian dieksekut update untuk mengeksekusi update dari query-nya.
kemudian dimunculkan rows dan atau kata-kata rows updated. Jika gagal maka memunculkan kata gagal itu. Kemudian update password di sini mengambil parameter password dan integer ID. ID digunakan untuk mencari datanya, kemudian password untuk merubah inputan untuk merubah passwordnya. Di sini kemudian juga dilakukan pemanggilan query SQL untuk update admin set password, kemudian diinputkan passwordnya, dan where di mana yaitu di ID-nya diinputkan juga. Lalu di execute update. Untuk cek login, di sini mengambil npm dan password. Dengan memanggil query select bintang from admin where yaitu di mana yaitu npm dan passwordnya, kemudian diinputkan. Setelah itu diexecute query-nya ke dalam database. Lalu jika benar maka cek menjadi ID-nya, kemudian dimunculkan nama, lalu dan dimunculkan selamat datang. Kemudian jika salah maka cek sama dengan kemudian merintahkan cek. Kalau misalnya gagal dalam ada kegagalan maka akan mengutipkan start trace. Kemudian verifikasi mahasiswa, untuk memverifikasi mahasiswa dengan mengupdate statusnya jadi 1 dengan ID yang diinputkan. Kemudian delete data yaitu delete mahasiswa dengan eksekusi delete from mahasiswa where yaitu dimana dengan menyebutkan ID. Jika gagal maka akan mengutipkan print start trace. Kemudian menuju ke mahasiswa entity, mahasiswa model. Di sini jika merupakan kelas dari model abstrak, kemudian terdapat SQL untuk mengeksekusi query-nya. Lalu terdapat metode release mahasiswa entity dengan get mahasiswa untuk mengambil seluruh data mahasiswa pada database, dan query select bintang per mahasiswa, lalu mendeklarasikan objek mahasiswa entity, lalu setiap datanya di set menggunakan get dari database ini. Di sini get ID, get nama, get name, get password, get nomor telepon, get status, dan get account. Kemudian di set dalam objek mahasiswa entity, lalu ditambahkan ke dalam array list. Kemudian mereturn data pada array listnya. Setelah itu juga terdapat metode get mahasiswa dengan integer ID, berarti untuk ID tertentu prosesnya hampir sama, hanya saja terdapat where ID sama dengan tanda-tandanya. Kemudian di sini melakukan get dan set datanya hanya untuk salah satu ID-nya saja. Kemudian insert data untuk menambahkan data kepada mahasiswa dengan cara yang hampir sama dengan admin. Update nama juga mengupdate namanya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan update npm juga sama, update gambar juga sama, kemudian update password juga sama dengan menggunakan update gambar, kemudian update password juga, kemudian update nomor telepon juga sama menggunakan update, kemudian cek login juga sama seperti fungsi yang ada di dalam admin. Lalu cek verifikasi untuk mengecek apakah verifikasi sudah dilakukan atau belum pada adminnya, yaitu dengan query select from mahasiswa where ID. Lalu di sini diinputkan ID-nya jika sudah
terdapat datanya, maka cek sama dengan statusnya yang berada dalam data. Jika tidak, maka cek sama dengan lalu mereturnkan cek. Selanjutnya ke all object model. All object model ini digunakan untuk mendeklarasikan objek-objek dari kelas model. Jadi di sini mahasiswa model dan admin model. Selanjutnya interface. Di sini terdapat controller interface dengan login, mengambil parameter npm dan password, lalu insert data dan mengambil parameter nama, npm, password, dan nomor telepon. Kemudian pada admin controller di sini mengimplementasikan controller interface. Kemudian terdapat fungsi insert dengan memanggil metode insert data pada objek admin model. Di sini kemudian dideklarasikan memanggil sebuah konstruktor, dideklarasikan konstruktor dengan memanggil parameter nama, npm, password, dan nomor telepon. Lalu delete untuk menghapus data dengan mengambil metode dalam admin model, objek admin model di dalam kelas all object model. Ini juga sama. Untuk update password dari mahasiswa dan login juga sama, memanggil pada objek admin model pada kelas all object model. Kemudian selanjutnya mahasiswa controller. Di sini kemudian ada metode insert data untuk menginsert sebuah data. Kemudian update data untuk mengupdate sebuah data. Di sini setiap case memanggil mahasiswa model. Di sini untuk menginsert data juga sama, memanggil setiap model dengan metode insert data. Di sini dengan metode update nama, update npm, update password, dan update gambar, update telepon. Di sini memanggil yaitu get data mahasiswa dengan memanggil get mahasiswa. Kemudian login untuk memanggil cek login dengan npm dan passwordnya. Lalu get by id, get mahasiswa dengan id-nya dengan mengambil parameter cek login. Kemudian verifikasinya, cek verifikasinya menggunakan memanggil metode cek verifikasi, lalu mereturn cek. Selanjutnya yaitu GUI. Di sini GUI untuk memunculkan gambar. Di sini terdapat import controller, image, kemudian Java Swing, kemudian file user, lalu action event Java awt juga, dan action listener, buffer image, Java IO, kemudian logging level dan logger. Lalu mendeklarasikan button-button dengan file-filenya. Lalu di sini berupa gambar, menginisialisasikan komponennya dengan di sini sebuah metode final integer dengan parameter final integer id. Lalu di sini merubah titelnya, judulnya dengan set size-nya, lalu lokasinya relatif 0 dan layoutnya dulu. Kemudian ada button browse untuk browsing file lokasinya, bingkai gambar untuk bingkai gambarnya. Kemudian ini pada btn browse-nya, di sini digunakan untuk mencari image pada usernya.
Lalu bed and save digunakan untuk menyimpan pada gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu verifikasi pendaftaran lanjutan, yaitu my class. Di sini terdapat scanner, yaitu input datanya, export input datanya. Kemudian membuat objek mahasiswa controller dan admin controller. Lalu integer pilih untuk memilih. Lalu di sini terdapat menu registrasi login dan keluar dengan memanggil metode insert data login. Lalu insert datanya, kemudian menginputkan nama, NPF, password, dan nomor telepon. Loginnya di sini terdapat login admin, login mahasiswa, dan keluar. Lalu show data, ini terdapat pemanggilan data dari data yang sudah dideklarasikan dalam database dengan mengambil metode mahasiswa, metode get data mahasiswa. Jika statusnya 0 maka unverified, jika tidak berarti terverifikasi. So, data yang kedua di sini untuk ID tertentu saja dengan proses yang sama dengan yang sebelumnya, hanya berbeda menampilkan banyak datanya. Kemudian delete data untuk menghapus datanya dengan menginputkan ID. Lalu update data, di sini terdapat menu untuk nama, NPF, password, gambar, nomor telepon, dan exit. Kemudian setiap pilihan dilakukan inputan. Kemudian verif data, di sini untuk memverifikasi data, kemudian dengan menggunakan metode show data. Ini login mahasiswa untuk menu login mahasiswanya. Jika terverifikasi sudah terverifikasi, jika belum maka perlu verifikasi admin. Dan jika salah maka gagal login. Kemudian di sini untuk login adminnya terdapat menu hapus, verifikasi pendaftaran, register admin, ubah password, dan keluar. Dengan memanggil metode yang ada di dalam ClassMy. Sini insert admin untuk menginsert adminnya, kemudian update pas admin untuk mengupdate password dari admin. Lalu saya akan merankan program. Saya akan coba login. Saya login mahasiswa terpilih. NPM yang tersedia dalam maka di sini akan terdapat status unverified atau terverifikasi. Kemudian saya akan keluar daftar lalu registrasi nama saya. Password. Maka satu row sudah diupdate. Lalu saya akan menggunakan login mahasiswa. Maka saya dapat unverified, artinya belum diverifikasi. Maka saya coba akan memverifikasi mahasiswanya menggunakan login dengan data yang sudah disajikan.
verifikasi ID dengan maka di sini sudah terdapat status verified. Lalu di sini saya akan coba nomor saya. Namun karena NPM ini sudah untuk membuat login, maka saya akan menggantinya. Karena saya akan coba mengubah password user admin. Password admin kemudian saya akan keluar program dan kemudian saya login mahasiswa. Kemudian saya sudah terverifikasi. Sini mungkin bisa berhasil. Dan saya akan mencoba membuka salah satu modul selanjutnya, yaitu modul 8. Terdapat UI dengan saya merubah namanya menjadi verifikasi pendaftaran UI. Maka di sini saya akan mencoba. Di sini terdapat perubahan pada mahasiswa kontrol dengan ditambahkan sebuah metode yaitu default tabel model untuk menunjukkan tabel. Kemudian di sini kemudian bertambah jadi admin UI. Di sini terdapat inisial komponen dari admin. Kemudian di sini program verifikasi mahasiswa dan judulnya. Lalu default close operationnya yaitu action of close. Kemudian size nya 700 dan 80. Kemudian background colornya white. Lalu layarnya null, visible-nya true. Lalu lokasi relatifnya null. Kemudian di sini terdapat deklarasi display mahasiswa ini yaitu scroll panelnya, kemudian tabel mahasiswa untuk tabelnya, lalu backend dari untuk backendnya, lalu ditambahkan di sini delete-nya juga sama dengan set font, focus painted null count, set border null, background color black, dan background color white. Di sini juga sama semua. Gunakan set font dengan ukuran yang berbeda, ada 540 di 95, 110 dan 25. Di sini 140, 50, 110 dan 25. Di sini 20, 50, 500 dan 350. Di sini 540, 140, 110 dan 25. Di sini 25, 20, 80 dan 25. Lalu set font di sini 540, 185, 110 dan 25. Kemudian di add, lalu tabel mahasiswa di sini di mana terdapat proses untuk mengklik mouse-nya, maka teksnya akan dipilih. Kemudian aksinya yaitu menjadi
verifikasi data mahasiswa dengan BTN Veri. Kemudian BTN Delete di sini dengan aksi dengan aksinya yaitu menghapus data baik ini untuk mengambil kembali. Kemudian sini mengubah password yaitu mengubah password dengan memasukkan passwordnya dan data tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan menunjukkan message jika yaitu data kosong, jika tidak maka berhasil update password. Di sini terdapat komponen-komponen GUI yang dideklarasikan yang dengan extend JFrame. Kemudian di admin GUI ini juga extend komponen GUI untuk mengakses komponen-komponen yang sudah dideklarasikan di sini. Ada button, registrasi, not registrasi, login, back, delete, edit, kemudian level register, login, ID, nama, NPM, password, nomor telepon, dan bingkai gambar. Kemudian text field, nama, NPM, password, dan nomor telepon. Kemudian pattern, ubah nama, ubah NPM, ubah password, dan ubah nomor telepon setahu. Lalu buffer image sama dengan 0, image gambar resize, kemudian void kosong ini field kosongnya yaitu field namanya menjadi 0, NPM nya menjadi 0, passwordnya menjadi 0, dan nomor teleponnya menjadi 0. Kemudian pertama login GUI. Login GUI ini digunakan untuk login dengan extend komponen GUI tadi. Lalu ada button login dan add icon, lalu inisialisasi komponen dan set title-nya menjadi login. Dan di prosesnya juga sama seperti yang tadi, gunakan set border dan background colornya, lalu di add. Kemudian di sini pet gambarnya jadi PNG. Kemudian melakukan exception handling, dimana untuk mengecek gambarnya di bagian atas gambarnya ini. Kemudian di sini melakukan set gambarnya, ukuran gambarnya. Kemudian BTN login digunakan sebuah aksi untuk login dengan memanggil login admin GUI. Jadi BTN login admin untuk melogin admin. Kemudian BTN not tag di sini di set kolomnya menjadi blue atau black pada saat mouse diarahkan. Lalu action listener di sini untuk melakukan aksi pada BTN not tag dengan meregister memanggil register GUI. Lalu login dilakukan aksi mouse listener, di mana jika di mouse ditekankan diarahkan ke sana maka foreground menjadi black, background menjadi green. Jika keluar maka kembali ke color yang semula yaitu putih dan hitam. Kemudian button login di sini melakukan aksi yaitu menuju ke login mahasiswa. Kemudian dicek datanya apakah benar, lalu apakah tidak, lalu kemudian jika diverifikasi maka bisa login. Jika tidak maka akun belum diverifikasi admin. Jika ada kesalahan data maka bisa login. Lalu admin login seperti login pada mahasiswa. Prosesnya hanya berbeda pada di sini adalah login admin. Kemudian di sini juga bisa kembali ke login mahasiswanya. Di sini pada login untuk login adminnya. Lalu kemudian mahasiswa GUI hampir sama seperti admin GUI. Di sini
Namun di sini ada perbedaan di mana di sini mengambil data dari mahasiswanya, lalu kemudian di sini terdapat button-button yang fungsinya sama, yang hampir sama seperti apa itu, ada admin, tetapi di sini ada button tabel nama, tabel MPM, tabel label nama, tabel password, tabel nomor telepon, kemudian bingkai gambar. Di sini ubah nama, ubah MPM, ubah password, dan ubah nomor telepon dan ubah gambar, lalu di add. Di sini juga sama, di set on, kemudian di add. Lalu picture-nya saya untuk back, tombol back juga sama, dan tombol ubah nama, ubah MPM, ubah nama password, dan ubah nomor telepon. Ini menginputkan pada text field-nya, kemudian ubah gambar ini menginputkan gambarnya. Lalu register admin di sini digunakan untuk register admin dengan memanggil label nama, NPM, password, nomor telepon, lalu di add, dan BTN-nya di button register, dan button register untuk meregistrasi. Sini proses registrasinya, kemudian register GUI di sini untuk meregister mahasiswa. Kemudian prosesnya juga sama seperti register admin, hanya berbeda di dalam register ini ada register pada mahasiswa. Kemudian pada admin dirubah menjadi kosong dan memanggil login GUI untuk login tampilan utamanya. Kemudian saya akan melakukan run programnya. Nah, di sini terdapat not. Kemudian saya akan coba untuk melakukan login. Maka di sini akun belum terverifikasi. Jadi saya coba untuk login yang akun sudah terverifikasi. Maka di sini gagal login karena passwordnya salah. Maka di sini sudah muncul login admin. Maka di sini terdapat data-data dari mahasiswa. Untuk sini statusnya ada yang belum terverifikasi, dan sini statusnya ada yang sudah terverifikasi. Dan sini untuk meregister admin, registrasinya. Kemudian sini untuk meregistrasi mahasiswa. Dan coba registrasi. Silakan login kembali.
maka akun belum terverifikasi. Baiklah, sekian dari demo program saya. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.